Selamat siang para siswa SMA kelas 12 di seluruh Indonesia. Kita lanjutkan pembahasan kita pada gejala kuantum part 2 dengan subjudul dualisme gelombang partikel. Ya. Referensinya seperti biasa, yang pertama kalau saya sebut buku pelajaran fisika Marten, ini yang terbitan Erlangga, ini buku pelajaran. Kemudian yang kedua kalau saya sebut buku penuntun belajar fisika Marten, ini penerbitnya Ramawidya. Ya. Oke. Di dalam dualisme gelombang partikel, kita akan mempelajari tiga hal. Yang pertama adalah dualisme cahaya. Jadi cahaya ini terkenal sebagai gelombang, ya, dan itu sudah Anda pelajari sewaktu Anda belajar interferensi, ya, interferensi cahaya, interferensi Young, ya, Young and Fresnel pada dua celah, interferensi dua celah. Kemudian ada difraksi, itu adalah cahaya berfungsi sebagai gelombang. Itu yang pertama kali dikenal oleh ilmuwan. Baru kemudian ternyata cahaya selain bersifat sebagai gelombang, dia bisa juga bersifat sebagai partikel, yaitu pada efek fotolistrik dan efek Compton. Ya. Itulah karena itu disebut dualisme cahaya. Jadi pada peristiwa tertentu cahaya bersifat sebagai gelombang, yaitu pada interferensi dan difraksi. Ya, termasuk pada pemantulan, ya, pemantulan itu cahaya bersifat sebagai gelombang. Kemudian pada peristiwa yang lain, cahaya bersifat sebagai partikel, yaitu pada efek fotolistrik dan efek Compton. Ya. Kemudian kita akan mempelajari kalau suatu gelombang suatu partikel bisa bersifat sebagai gelombang, maka dia harus bisa dihitung panjang gelombangnya. Inilah yang dilakukan oleh de Broglie sehingga disebut panjang gelombang de Broglie. Ini menyatakan sifat gelombang dari partikel, ya. Jadi partikel bersifat sebagai gelombang. Kalau efek fotolistrik, gelombang sebagai partikel, kan gitu. Penerapannya pada mikroskop elektron. Ya, bisa Anda baca di buku pelajaran saya itu. Kemudian yang terakhir, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Ya. Ini mengenai posisi dari partikel dan momentum, ya. Jadi tidak mungkin mengukur secara pasti pada saat yang bersamaan, posisinya teliti, momentumnya juga teliti. Nah, yang pertama kita akan masuk di efek fotolistrik. Karena efek fotolistrik ini hal yang baru dan cukup baru, ya, sehingga kita perlu menjelaskannya secara perlahan. Karena itu pada bagian kedua ini mungkin kita hanya efek fotolistrik saja. Nanti pada bagian ketiga, part 3, kita akan cerita efek Compton, panjang gelombang de Broglie, dan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang tidak terlalu panjang, ya, sehingga bisa disatukan. Oke, apa itu efek fotolistrik? Jadi efek fotolistrik adalah peristiwa keluarnya elektron-elektron dari permukaan logam. Jadi logam itu kita sinari cahaya, radiasi elektromagnetik, ya. Ternyata dia bisa mengeluarkan elektron, ya. Nah, elektron yang keluar disebut elektron foto, ya. Foto itu artinya cahaya, ya. Oke, mari kita lihat percobaan efek fotolistrik, ya, percobaan efek fotolistrik. Jadi ini ada tabung, di dalamnya vakum, di dalam tabung ini ada plat logam, katoda dan anoda. Ya, katoda itu biasanya dihubungkan, secara umum dia dihubungkan dengan kutub negatif. Ya, sedangkan anoda biasanya dihubungkan dengan kutub positif baterai. Kemudian di sini ada galvanometer peka, ini untuk melihat kalau ada arus yang mengalir dalam rangkaian. Kemudian ini ada voltmeter untuk mengukur tegangan. Kemudian diatur oleh rheostat, dan ini baterainya. Jadi pada keadaan biasa, katoda dikasih kutub negatif, anoda dikasih kutub positif. Kalau tabung ini kita masukkan dalam ruang gelap, ruang di mana tidak ada cahaya atau radiasi, jarum galvanometer ini selalu menunjuk 0. Artinya apa kalau jarum galvanometer menunjuk 0? Berarti tidak ada arus.
ya. Tidak ada arus. Artinya apa? Tidak ada elektron ini tidak melintasi, tidak ada. Jadi ini kosong karena ini celah kan. Gitu. Nah, tapi ketika plat logam katoda ini dikasih cahaya dengan panjang gelombang tertentu, ya, dikasih cahaya. Ternyata cahaya ini bisa mengeluarkan elektron dari plat logam. Dan karena elektron bermuatan negatif, dia akan ditarik oleh anoda. Ya, anoda kan positif. Ingat, muatan tidak sejenis tarik-menarik. Jadi elektron akan ditarik, kemudian akhirnya akan mengalir arus elektronnya atau arus listrik. Galvanometer menyimpang. Ya. Kemudian voltmeter untuk mengukur tegangan. Ya, gitu. Jadi kenapa ada arus listrik seperti kita lihat? Karena elektron-elektronnya ini keluar dari plat logam ya. Katoda menuju ke plat logam anoda, menyeberangi vakum. Itu. Nah, peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam, inilah yang kita sebut fotolistrik, efek fotolistrik. Ya. Kemudian, kalau dari percobaan ini, kalau digambarkan kurva antara arus fotolistrik, ini arus fotolistrik sebagai sumbu Y, kemudian sebagai sumbu X-nya adalah beda potensial antara anoda dan katode yang diukur oleh voltmeter ini. Jadi voltmeter ini mengukur anoda katode, ini arusnya, arus fotolistrik. Ya, maka didapatkan grafik seperti ini. Kalau intensitas cahaya tinggi, seperti ini. Kemudian kalau intensitas cahaya rendah, seperti ini. Nah, kemudian jadi ini Anda bisa lihat di sini ya, kalau intensitas cahaya tinggi, arusnya besar. Ya, arusnya besar. Ya, artinya apa? Intensitas cahaya yang tinggi ini memperbanyak elektron yang keluar. Memperbanyak jumlah elektron yang keluar. Kalau intensitas cahaya rendah, jumlah elektron yang keluar sedikit, karena itu arusnya kecil. Sementara kalau intensitas cahaya tinggi, banyak elektron yang keluar banyak dan arusnya besar. Ya. Kemudian percobaan berikutnya ingin diselidiki bagaimana grafik ini kan. Kalau kita teruskan kan mestinya dia akan terus ke negatif ya. Nah, untuk melihat grafik ini, yang titik-titik ini, anoda dibalik dikasih positif. Dikasih negatif, sorry. Anoda dikasih negatif. Jadi nanti dibalik, anoda dikasih negatif, ya. Katoda dikasih positif. Ya. Akibatnya apa yang terjadi? Ketika cahaya ini mengenai plat logam katoda, elektron akan keluar. Tapi begitu elektron ini keluar, anodanya sekarang negatif. Ingat, dua muatan yang tidak sejenis tolak menolak. Jadi elektronnya kan cenderung ditolak oleh anoda. Ya. Nah, artinya apa? Dia akan ditentang dan dia hanya bisa sampai ke anoda. Dia hanya bisa sampai ke anoda. Ya, tentu dengan energi yang tertentu ya. Energi kinetiknya harus lebih besar. Energi kinetiknya harus lebih besar dari E kali beda potensial. Karena ditentang ya. Jadi ini kan kalau Anda lihat ini ada potensial kan. Kemudian elektron punya muatan. Sehingga ini akan menentang EV. Maka elektron ini hanya bisa sampai ke sini kalau energi kinetiknya lebih besar dari EV. Ya. Energi kinetik dari elektron itu harus lebih besar dari E kali V. E itu adalah muatan elektron. Ya. Kalau 1,6 kali 10 min 19. V adalah beda potensial di sini. Ya, beda potensial negatif. Ya, nah. Ternyata didapat grafik seperti ini, titik-titik ini. Nah, kalau potensial negatif ini terus diperbesar, ini kan potensial positif, ini potensial negatif ini terus diperbesar, suatu waktu pada tegangan min V0 ini tidak ada lagi elektron yang bisa nyebrang. Tidak ada lagi elektron yang bisa nyebrang, ya. Jadi, kalau potensial negatif terus diperbesar, pada suatu potensial negatif tertentu, min V0 disebut potensial penghenti, stopping potensial. Tidak ada lagi elektron, ya, yang bisa keluar, ya. Gitu. Artinya apa? Tidak ada lagi elektron yang energi kinetiknya lebih besar dari E kali V0, nggak ada. Karena energi kinetik paling besar adalah E kali V0, ya. Energi kinetik maksimum itu paling besar hanya E kali V0, ya.
Jadi kalau stopping potensial dia sudah tidak bisa lagi stop dia. Harus di sini akan nol ya toh, harus di sini akan nol. Inilah titiknya. Ya kalau Anda lihat harusnya nol kan. Itu disebut stopping potensial. Dan yang unik adalah stopping potensial ini baik untuk intensitas cahaya tinggi maupun intensitas cahaya rendah bertemu pada satu titik. Artinya apa? Stopping potensial atau potensial henti tidak bergantung pada intensitas cahaya. Tidak bergantung pada intensitas cahaya. Itu yang bisa kita simpulkan dari situ. Ya. Jadi dari hasil eksperimen itu besar potensial penghenti tidak bergantung, ya, perhatikan, tidak bergantung pada intensitas radiasi elektromagnetik. Dan energi kinetik maksimum dari elektron foto adalah E kali V0. V0 stopping potensial ya. Nah, efek fotolistrik seperti ini itu tidak bisa dijelaskan oleh fisika klasik, ya. Fisika klasik Anda sudah tahu yang menganggap spektrum radiasi elektromagnetik sebagai spektrum kontinu, ya. Sedangkan Planck menganggap spektrum radiasi adalah elektromagnetik itu adalah spektrum diskrit. Nah, menggunakan teori kuantum Planck, E sama dengan HF, Einstein bisa menjelaskan hasil eksperimen fotolistrik ya dengan baik ya, dengan memuaskan. Dan karena jasanya menjelaskan eksperimen efek fotolistrik ini, Einstein menerima hadiah Nobel. Ya, Einstein menerima hadiah Nobel bukan karena teori relativitas khusus, tetapi karena efek fotolistrik. Yang pertama, ya, kalau frekuensi radiasi elektromagnetik ini yang diberikan lebih kecil dari frekuensi tertentu yang disebut frekuensi ambang, F0, ya, yang khas untuk setiap logam. Jadi kalau aluminium, frekuensi ambangnya 9,84 kali 10 pangkat Hertz. Natrium lebih kecil, 5,50 kali 10 pangkat Hertz. Jadi kalau frekuensi yang kita berikan, jadi kalau frekuensi yang diberikan di sini lebih kecil dari F0, tidak ada satupun elektron yang keluar. Ya, berapapun intensitas cahaya yang kita berikan. Ya, jadi kalau frekuensi lebih kecil dari frekuensi ambang F0, maka berapapun intensitas cahaya yang diberikan, tidak ada elektron yang keluar. Ya. Nah, itu tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik. Ya, tidak bisa dijelaskan oleh teori gelombang cahaya. Kita sebut teori gelombang cahaya ya. Kontinu ya. Karena apa? Teori gelombang cahaya itu selalu memprediksi efek fotolistrik pasti akan terjadi asalkan intensitas cahaya cukup besar. Ya, jadi tidak bergantung pada frekuensi. Ya, itu teori fisika klasik. Ya, jadi berapapun frekuensi, asalkan intensitas cahayanya cukup besar, maka efek fotolistrik akan terjadi. Tapi kenyataannya tidak. Kalau frekuensi lebih kecil dari frekuensi ambang, walaupun intensitas cahaya terus kita perbesar, elektron tidak pernah keluar. Nah, ini gagal kan dijelaskan. Nah, kemudian Einstein menjelaskan seperti ini. Jadi kalau ini logam, ini ada energi tertentu ya. Ini disebut energi ambang, W0. Di energi ini harus diatasi kalau elektron mau keluar. Jadi kalau elektron mau keluar, anggap elektron ada di sini. Elektron ini keluar kalau energi yang kita berikan, ini yang disebut oleh Einstein energi foton, yang dirumuskan oleh Planck H kali F atau Hc per lambda, ya, F atau Hc per lambda. Dia hanya bisa keluar kalau energinya itu lebih besar tuh, lebih besar kan? Kalau Anda kasih energi sebesar ini, dia nggak akan keluar. Berapapun intensitas cahaya yang Anda berikan, nggak akan keluar. Ya. Nah, kalau lebih besar, maka keluarlah elektron. Ya. Elektron akan keluar dengan energi kinetik tertentu. Tidak mesti maksimum ya. Tapi kalau Anda ditanya berapa energi kinetik maksimum elektron yang keluar, itu tentu selisih. Selisih antara HF dan HF0. Itulah yang akan menjadi setengah mv². Ya. Jadi maksimum ini, maksimum.
Dan perhatikan, elektron yang keluar tidak selalu energi kinetiknya maksimum. Ya, bisa aja dia energi kinetiknya lebih kecil dari energi kinetik maksimum. Ya, itu yang Anda perhatikan. Nah, energi kinetik maksimum ini yang tadi kita dapat dari percobaan ya, yaitu E 1,6 kali 10 min 19 kali stopping potensial. Ya, jadi energi kinetik maksimum juga bisa dihitung dari percobaan relativistik tadi dengan menukar anoda katoda kutub-kutubnya dan didapat E kali V0. Ya. Oke, itu yang Einstein bilang ya. Ya, jadi Einstein bilang sesuai fakta energi foton E sama dengan H kali F harus lebih besar dari energi ambang agar elektron bisa dibebaskan. Kalau F-nya lebih kecil dari F0 seperti ini, F-nya lebih kecil dari F0, tidak satu pun elektron akan dibebaskan. Berapapun besar intensitas cahaya yang digunakan. Ya. Nah, energi ambang ini sering dinotasikan dengan W0, sering juga E0, ya, energi ambang. Energi paling minimum ini kan. Atau kadang-kadang disebut juga fungsi kerja logam. Karena kalau dia lebih besar dari W0 baru logamnya bekerja. Mengeluarkan elektron maksudnya. Nah, kedua, kalau frekuensi yang kita berikan lebih besar dari frekuensi ambang, gitu, efek fotolistrik terjadi. Walaupun intensitas cahayanya rendah, ya, walaupun intensitas cahayanya rendah, gitu. Dan kemudian kalau efek fotolistrik terjadi, jumlah elektron foto yang dibebaskan, ya, jumlah elektron foto yang dibebaskan ini, jumlah elektron foto yang dibebaskan ini, itu sebanding dengan intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya itu berpengaruh kalau elektron sudah keluar, ya, yaitu kalau frekuensi cahaya lebih besar dari F0, ya, baru dia sebanding. Ini bisa lihat di grafik ini, ya. Kalau dia sudah keluar, maka kalau intensitas cahaya tinggi, fotonnya banyak, sehingga arusnya besar. Kalau intensitas cahaya rendah, jumlah fotonnya, elektron yang lepas sedikit, ya. Artinya fotonnya sedikit, maka elektron yang keluar lebih sedikit, ya. Nah, ini dapat dijelaskan oleh teori gelombang cahaya. Karena teori gelombang cahaya pada prinsipnya itu bergantung pada intensitas. Ya, kalau intensitasnya besar, elektron akan keluar banyak. Ya, sehingga itu bisa dijelaskan ya, bisa dijelaskan oleh intensitas cahaya. Nah, yang tidak bisa dijelaskan yang bagian B ini. Ya. Itu tadi. Ternyata walaupun intensitas cahayanya berbeda, asal untuk logam tertentu, stopping potensialnya sama. Nah, ini nggak bisa dijelaskan. Ya. Energi kinetik maksimum elektron foto yang bergantung pada stopping potensial tidak bergantung pada intensitas cahaya. Ya, artinya dan ini bertentangan dengan teori gelombang cahaya. Karena teori gelombang cahaya bilang energi kinetik maksimum itu bergantung pada intensitas cahaya. Makin besar intensitas cahaya, energi kinetik maksimum elektron foto akan makin besar. Itu teori gelombang cahaya. Faktanya tidak, ya, Anda lihat. Baik yang intensitas cahaya tinggi maupun intensitas cahaya rendah, stopping potensialnya sama. Artinya energi kinetiknya tidak berbeda. Nah, Einstein menjelaskan menggandakan intensitas cahaya, artinya intensitas cahayanya Anda perbesar 2 kali ya. Misalnya dari 2 menjadi 4. Anda menggandakan jumlah elektron foto. Betul, Anda menggandakan jumlah elektron foto. Tetapi sekali lagi, energi kinetik maksimum, ya, elektron foto itu dirumuskan oleh HF dikurangi W0. Di dalam rumus ini tidak ada intensitas cahaya. Yang ada hanya frekuensi cahaya dan energi ambang yang bergantung pada jenis logam. Jadi perhatikan, energi kinetik maksimum elektron foto hanya bergantung pada frekuensi cahaya yang diberikan. Ya, makin tinggi frekuensi cahaya yang diberikan, energi kinetik maksimum makin tinggi. Gitu. Dan energi ambang yang bergantung pada logam. Ya, logam yang memiliki energi ambang rendah, energi kinetik maksimum akan besar. Sedangkan logam yang memberi energi ambang besar, energi kinetik maksimum akan kecil. Tidak bergantung pada intensitas cahaya. Ya. Oke. Itu. Jadi Einstein menjelaskan dengan rumus ini. Ya. Yang ketiga,
Arus elektron foto ini hampir terjadi secara spontan. Jadi langsung terjadi. Kira-kira kalau waktu dalam 10-9 sekon. Bayangkan, sangat kecil ya. 1 sekon aja sebentar. Apalagi 10-9 sekon. 1 sekon dibagi 1000 juta. Atau 1 nanosekon. Jadi dalam teori gelombang cahaya tidak bisa dijelaskan. Karena kalau dalam teori gelombang cahaya, elektron-elektron itu memerlukan selang waktu untuk menyerap radiasi. Jadi elektron itu memerlukan waktu untuk menyerap radiasi. Setelah radiasinya dia serap, barulah timbul energi yang mengatasi energi ambang, ya, untuk membebaskan diri dari logam. Jadi tidak mungkin langsung terjadi, tapi perlu waktu. Jadi tidak bisa dijelaskan kan? Nah, ini dijelaskan oleh Einstein. Einstein menyatakan fakta fotoelektron terjadi hampir spontan sesuai dengan teori partikel cahaya. Ya, sesuai dengan teori partikel cahaya. Ya. Energi itu datang dalam paket-paket kecil. Jadi energi dari cahaya itu datang dalam paket-paket kecil. Dan terjadi interaksi satu-satu antara foton dan elektron. Jadi satu foton berinteraksi dengan satu elektron. Ya. Satu foton hanya berinteraksi dengan satu elektron. Ya. Kemudian foton akan memberikan energinya seluruhnya ke elektron. Kemudian fotonnya musnah. Jadi foton menyerahkan energinya kepada elektron, kemudian udah itu fotonnya musnah. Ya, itu. Sehingga elektron yang paket kecil menerima energi dari satu foton segera keluar. Kalau memang frekuensinya lebih besar dari frekuensi ambang. Ya. Nah, berbeda jika energi foton didistribusikan secara kontinu. Seperti spektrumnya, dibilang kontinu. Kontinu berarti melalui daerah yang luas. Ya, seperti konsep gelombang cahaya. Karena luas, maka tidak fokus. Sehingga perlu waktu energi itu untuk mengatasi halangan dari logam. Ya, itu. Itulah yang dinyatakan oleh Einstein ya. Jadi ada 3 hal dari efek fotolistrik yang tidak bisa dijelaskan oleh teori gelombang cahaya fisika klasik, tetapi bisa dijelaskan dengan teori partikel cahaya oleh Einstein. Ya, itu 3. Harap Anda tahu ya. Jadi yang pertama, kalau kita ulang lagi, tidak satu pun elektron dibebaskan kalau frekuensi radiasi yang datang lebih kecil dari frekuensi tertentu yang disebut frekuensi ambang. Ya, itu. Karena sesuai, ya, karena dihalangi oleh frekuensi ambang, jadi nggak mungkin dia keluar. Kalau energi cahaya lebih besar dari energi ambang, barulah elektron foto akan keluar. Dan kalau dia keluar, barulah banyak elektron fotonya bergantung pada intensitas cahaya. Karena itu kalau dia keluar, ini kan keluar, elektron udah keluar, maka apa yang terjadi? Kalau intensitas cahaya tinggi, arusnya tinggi. Kalau intensitas cahaya rendah, arusnya rendah. Ya. Dan ketika elektron keluar, dia langsung spontan. Tidak perlu selang waktu lama. Kira-kira 10-9 sekon dia udah keluar. Kenapa? Karena terjadi interaksi satu-satu antara foton dan elektron. Satu foton akan berinteraksi dengan satu elektron. Seluruh foton memberikan energinya pada elektron itu, kemudian fotonnya musnah. Sehingga interaksinya cepat, karena satu-satu. Bedakan dengan kontinu. Kalau kontinu itu ibaratnya di lapangan sepak bola, semua energi dibagikan ke orang satu lapangan, sehingga perlu waktu untuk menyerap energi. Ya. Kemudian energi kinetik maksimum elektron foto tidak bergantung pada intensitas cahaya. Ya, itu Anda bisa lihat dari stopping potensial ya, yang menyatakan tidak bergantung pada intensitas cahaya. Tetapi dia hanya bergantung pada frekuensi cahaya yang datang dan sifat dari logam, yaitu energi ambang. Ya, itulah 3 hal. Ketiganya bisa dijelaskan oleh Einstein dengan menggunakan teori kuantum Planck. Oke, mudah-mudahan Anda mengerti. Kita akan lanjutkan ke contoh nomor 1. Oke, soal yang pertama. Gambarlah kurva energi kinetik elektron foto. Jadi kurva energi kinetik ya, jadi energi kinetik nanti sebagai sumbu Y
terhadap frekuensi cahaya datang. Frekuensinya di sumbu X. Grafiknya seperti apa? Anda akan temukan nanti grafiknya berupa garis lurus. Terus, besaran apakah yang ditunjukkan oleh gradien kurva garis lurus tersebut? Nah, mari kita lihat persamaannya. Persamaannya tadi adalah energi foton HF sama dengan energi ambang HF0 ditambah energi kinetik. Itu kan ya? Energi kinetik. Nah, karena energi kinetik kita akan gambar, maka kita buat energi kinetik pada satu ruas. Ini kita pindah ke kiri. Jadi energi kinetik akan sama dengan HF dikurangi HF0. Nah, yang akan kita gambar adalah energi kinetik terhadap frekuensi. Jadi energi kinetik ini berfungsi sebagai sumbu Y, frekuensi berfungsi sebagai sumbu X. Nah, Anda lihat gradiennya adalah H. Ya, jadi sebenarnya udah terjawab ya pertanyaan ini. Besaran apakah yang ditunjukkan oleh gradien kurva? Yaitu H. H itu adalah tetapan Planck. Ya kan? Jadi ini X, kemudian ini berfungsi sebagai N. Nah, kalau Anda gambarkan, maka kalau Anda gambar misalnya ya, Y terhadap X gitu ya. Maka MX plus N. Kalau N-nya positif, gambarnya di atas. Ya, ini N. Ini kalau N-nya positif. Kalau N-nya negatif, dia di bawah. Ya, ini kalau N-nya negatif kan. N-nya lebih kecil 0. Gitu ya. Ya, gradien inilah. Ya, gradien ini. Inilah M ya. Jadi M ini tangen theta. Gitu ya. Kalau sudut ini theta. Nah, sama aja. Sumbu X-nya adalah F. Sama saja ya. Ini F. Ini energi kinetik. Ya, ini 0. Maka Anda perhatikan. Nah, ini mulai dari min ya. Min HF0. F itu frekuensi ambang. Jadi pasti nilainya negatif. Jadi dia mulai dari bawah sini. Nah, begini. Nah, ini gambarnya ya. Inilah yang dinyatakan oleh energi kinetik sama dengan HF dikurangi HF0. Ya, ya. Jadi kalau Anda perhatikan F0 itu yang ini. Ya, F0. Ya. Jadi kalau F-nya saya ganti F0, maka energi kinetiknya 0. Nah, energi kinetik 0 kan di sumbu F ini. Nah, yang ini adalah min HF0. Ya. Min HF0. Nah, gradien ini kalau sudut ini theta, maka gradien ini adalah H. Nah, itu ya. Soal yang pertama. Oke. Soal yang kedua. Kita ambil dari buku penuntun fisika Marten. Masih ada kaitannya dengan grafik tadi. Ya, ini adalah soal Graduate Record Examination Amerika, Physics Test. Ya. Jadi, dalam pengamatan percobaan efek fotolistrik, potensial henti diplot terhadap frekuensi cahaya. Ya. Frekuensi cahaya. Seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, ini. Jadi, ini potensial henti. Jadi, kalau Anda perhatikan, ini ada potensial henti. Ya, ini. Ya. Ini potensial henti. V ya. Kemudian ini frekuensi. Grafiknya seperti ini kan. Nah, yang merah ini. Ya. Yang ditanya gradien garis. Ya, gradien garis. Gradien ini. Tangen theta itu sama dengan apa? Ya, gradien. Fungsi kerja logam dilambangkan dengan ini kalau Anda perhatikan. Garis lurus terbaik dibuat terhadap titik-titik percobaan. Jika fungsi kerja logam adalah ini, seperti ini simbolnya, ya. Jadi fungsi kerja logam kalau di kita ini W0 tadi kan ya. Ini yang kita sebut W0 tadi kan ya. Ya, jadi energi kinetik rumusnya apa? HF min HF0. HF0 itu kan W0. Ya. Nah, di sini W0 itulah psi ya. Jadi ini dibikin psi gini. Nah. Ya, HF energi kinetik begini. Nah. Kemudian apa hubungan energi kinetik dengan potensial henti? Tadi kita udah sebutkan energi kinetik itu sama dengan E muatan elektron kali potensial henti. Biasanya V0, tapi di sini kan dia pakainya V. Ya, oke. Di sini kan pakainya V potensial henti. Jadi gini, E kali V. Oke?
Jadi energi kinetik bisa saya ganti E kali V ya. E kali potensial henti. Ya, jadi V ini potensial henti sama dengan HF kurang C. Ya. Nah, grafiknya ini kan V, ini V terhadap F. Nah, F sumbu X. Berarti E nggak boleh ada kan? Berarti saya harus bagi dengan E. Yang ini akan menjadi V sama dengan H per EF dikurangi C per E. Begini. Ya. Nah, Anda sudah tahu yang dibilang gradien adalah yang di depannya F ya. Inilah gradien itu ya. Inilah gradien itu. Ya, sesuai kan Y sama dengan MX kan? Ini Y, ini M, ini X. Nah, kalau ini titik potong kan? Ini kalau kita teruskan, misalnya ini kita teruskan nanti. Nah, ini adalah min C per E, yang ini. Ya, kalau kita teruskan. Ya, ini. Nah, gradiennya yang ini. Ya, gradien ini, M ini, sama dengan tangen theta, itu adalah koefisien dari frekuensi, H per E. Ya, jadi H per E. Ya, ini. Nah, kalau kita nggak ngerti kan, susah jawab yang soal seperti ini ya. Sementara kita hanya di-drill dengan soal-soal hitungan tanpa pemahaman efek fotolistrik itu seperti apa terjadinya. Ya, sulit bagi kita. Nah, sekarang masih dari buku penuntun fisika, kita ambil dari soal UGM 2018. Hanya soal kualitatif, tidak ada hitungan. Hanya soal pemahaman. Ya. Kalau Anda paham, Anda dengan cepat bisa menjawab tanpa keliru. Ya, tanpa keliru. Oke, kita bahas nomor 3. Dalam eksperimen efek fotolistrik, bila frekuensi cahaya yang digunakan sudah di atas ambang batas terjadinya efek fotolistrik, jadi sudah di atas ya, sudah di atas. Artinya misalnya ini adalah W0 itu tadi ya. Nah, frekuensinya udah di atas sini. Ah, sudah di sini. Ya. Ini sudah lebih ya. Ini HF-nya. Jadi HF-nya sudah lebih besar dari W0, ya kan? Terjadilah efek fotolistrik kan, elektron akan keluar ya dengan kecepatan tertentu. Ya. Maka potensial penghenti akan memberikan energi apa? Nah, tadi sudah kan? Potensial penghenti itu akan memberikan energi apa? Anda sudah tahu tadi ya, energi kinetik maksimum ya. Ya, memberi energi kinetik maksimum. Jadi jawabnya C. Energi kinetik maksimum elektron yang dapat lepas dari logam. Ya. Bukan potensial, tapi energi kinetik dan maksimum, bukan minimum. Yang dapat lepas dari logam. Ya. Asalkan ini lebih besar dari energi ambang. Kalau lebih kecil tidak ada elektron yang keluar. Ya. Sederhana jawabnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke hitung-hitungan. Diambil dari buku pelajaran fisika Barten ya. Dari buku pelajaran sekarang, hitung-hitungan kita ya. Suatu permukaan logam, ya. Anggap aja ini permukaan logam lah. Anggap aja ini permukaan logam ya. Disinari cahaya dengan panjang gelombang 300 nanometer. Ya. Jadi panjang gelombang cahaya itu 300 nanometer. Nanti mungkin kita jadikan meter ya. 300 kali 10 pangkat min 9 ya. Nah, begini. Fungsi kerja logam natrium, fungsi kerja Anda sudah tahu W0 itu ya. W0 itu. HF0. Atau kalau pakai panjang gelombang ambang. Nah, ini ya. Diketahui semua ini. 2,46 elektron volt. Cuman satuannya elektron volt. Tentukan energi kinetik maksimum elektron foto yang dikeluarkan. Jadi pertanyaan A itu kita ditanya energi kinetik maksimum. Ya, berapa? Ya, pertama Anda harus ngerti dulu konversi elektron volt. Ini bacanya elektron volt ke joule atau sebaliknya. Mudah. Ya, 1 elektron volt itu artinya 1 elektron dan 1 volt.
Anda sudah tahu satu elektron itu muatannya 1,6 kali 10 min 19 kulom ya. Biasanya diketahui E. 1,6 kali 10 min 19 kulom. Nah, kulom dikali volt itu joule. Ya, kulom dikali volt karena sama-sama internasional kan. Jadi satu elektron volt itu adalah 1,6 kali 10 min 19 joule. Nah, inilah konversinya. Elektron volt ke joule ini, joule ke elektron volt dibagi. Nah, sekarang kalau Anda lihat ini logam. Anda sudah tahu ya, ini adalah W0. Ya, kalau kita ini HF0, ya toh. Kemudian energi yang kita kasihkan ini, ya. Nah, ini energi yang kita berikan. Lebih besar dari W0, makanya elektron bisa keluar dari logam. Ya, HF atau Hc per lambda, gitu. Nah, sisanya inilah energi kinetik maksimum, ya. Sisanya ini yang kita sebut energi kinetik maksimum. Ya. Jadi energi kinetik maksimum kalau Anda lihat adalah selisih antara energi yang Anda berikan ya, dikurangi energi ambang. Ini prinsipnya seperti itu. Gitu. Ya. Nah, karena di sini panjang gelombang, maka E-nya kita Hc per lambda. Gitu ya. Min W0-nya diketahui ya dalam elektron volt. Ya. Jadi kalau gitu ini kita hitung dalam elektron volt. Ya, ini hitung aja dalam elektron volt. Hitung dalam elektron volt. Tinggal dikurangi habis itu kan ya. Ya, kita hitung sekarang. Pertama tentu internasional dulu, joule dulu ya. Nah, H 6,63 ini H 6,63 kali 10 min 34. Itu ya. C itu adalah cepat rambat cahaya dalam vakum ya, 3 kali 10 pangkat 8. Diketahui biasanya di tabel. Ya, sistem internasional. Per panjang gelombang. Nah, ini 300 kali 10 min 9. Nah, ini elektron volt nih. Sorry. Joule. Oke. Ya, kita transfer ya. Tiganya bisa dicoret. Jadi hasilnya cuma 6,63 kali 10 pangkat berapa? Min 34 ya. Plus 8. Gitu. Ini naik lagi plus 9. Jadi min 34, 8 tambah 9, 17. Nah, min 34 ditambah 17, min 17. Nah, min 17. Ini joule. Nah, sekarang saya jadikan elektron volt. Konversinya ini. Ya, joule-nya di pembilang ya. Berarti ini harus dipenyebut. Ini harus dipenyebut ini. 1,6 kali 10 min 19 joule. Harus dipenyebut. Supaya apa? Bisa dicoret. Yang pembilangnya ini 1 elektron volt. Nah, begini. Nanti dikurangi 2,46 kan? Ini kan dikurangi 2,46 nanti. Tinggal ya. Sudah elektron volt ini. Sudah, Anda tinggal ngitung ya. Nah, ini 6,63 dibagi 1,6. Kan gitu. Oh, ini masih salah. Saya ini masih ada 0,2 di sini, pantas ya. Ini masih ada 0,2 di sini. Berarti 10 min 19 ini. Ini kan belum kita hitung tadi. 0,2 ini. 10 min 19. Ya kan? 10 plus 19. Aduh. Min 34. Ini berarti 10 min 7. 5. Iya benar. 10 plus 19. Min 19 benar. Ya, ini 10 min 19 benar. Jadi ini bisa dicoret nanti ya. 10 min 19, 10 min 19. Ya. Jadi sisanya 6,63 dibagi 1,6 elektron volt dikurangi 2,6 elektron volt. Begini ya. Ini kalau Anda bagi, ini sekitar 4,14. Ya. Ini kalau Anda bagi ini sekitar 4,14. Elektron volt dikurangi 2,646 elektron volt ya. Oke, jadi hasilnya adalah 1,68 elektron volt. Oke, ya.
Jadi ini 10 min 19 karena ada 10 min 2. Jadi ini sebetulnya 10 min 7 kan. Nah, ini sebetulnya 10 min 7. Atau kalau ke atas 10 pangkat 15. Min 34 tambah 15 itu min 19. Jadi pas. Oke, 1,68 elektron volt ya didapat. Yang B, panjang gelombang ambang natrium. Jadi lambda 0-nya ditanya. Ya. W0-nya kan tahu nih, ya. W0-nya berapa? 2,46 elektron volt. Cuman kali ini justru harus saya jadikan joule. Berarti elektron voltnya di bawah, ya. Elektron voltnya di bawah ini ya. 1 elektron volt di bawah, di atas. Supaya apa? Supaya ini pembilang hilang dengan penyebut. Di pembilangnya sekarang 1,6 kali 10 min 19 joule. Nah, begini. Nah, W0. Baru kita pakai rumus apa W0? HC per lambda 0. Nah, sekarang yang ditanya lambda 0 kan? Maka lambda 0-nya sama dengan per kali silang kan? Lambda 0 di atas, W0-nya di bawah. HC-nya di atas. Makanya saya pakai sistem internasional. Joule. Nanti lambda 0-nya jawabnya meter. Kan gitu. H 6,63 kali 10 min 19. C 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Per W0 diketahui sudah kita jadikan joule nih. 2,46 kali 1,6 kali 10 min 19. Nah, ini satuannya meter. Sehingga 10 min 19 hilang. Nah, ya kan? Ini juga hilang. Ini kalau kita jumlahkan 2 tambah 4, 6. 6 tambah 6, 12. Habis dibagi 3. Ya, jadi ini habis dibagi 3 ini. Ini kalau kita bagi 3, 0,82. Gini. Jadi hasilnya adalah ini kalikan aja 100 ya, 663, berarti yang bawah juga kalikan 182 kali 1,6 kali 10 pangkat 8 tetap 10 pangkat 8 meter. Oh salah, ini min 34 ini. H kan 6,6, 3 kali 10 min 34, makanya kok bisa jadi plus, nggak mungkin, panjang gelombang seperti ini nggak mungkin. Dari situ saya sudah tahu. Jadi ini 10 min 15 ya. 10 min 15 dengan 8, jadi 10 min 7. Nah, ini baru benar. Pasti min pangkatnya. Nah, ya, seperti ini. Kalau Anda hitung ini nanti, ini akan ketemu sekitar 5, ya. 5,05. Ini akan ketemu sekitar 5,05 ya. Kali 10 min 7 meter. Nah, kalau di sini kita, karena ada nanometer, kita kembalikan ke nanometer, berarti dikali 10 pangkat 9 ya, berarti dikali 100. Maka ini sama dengan 556. Nah, ini juga benar ya. Ini juga benar. Jadi sekitar 505 nanometer. Hanya untuk dibandingkan dengan kenapa elektronnya bisa keluar? Karena panjang gelombangnya lebih besar. Ya, frekuensi lebih kecil berarti panjang gelombang lebih besar nih. Ini harus lebih besar dari 300. Kalau ketemu lebih kecil dari 300 salah. Salah hitung. Ya, jadi itu cara ceknya. Jadi Anda lihat lebih besar dari 300 nanometer. Oke. Kita latihan satu soal lagi. Nah, ini soal dari India ini. JEE Advanced Physics India ini ya. Jadi berseragam, ada Amerika, ada India, ada UGM, ya kan? Nanti terakhir itu dari SBMPTN ya. Ketika cahaya dengan intensitas 1 watt per meter kuadrat, ya. Jadi intensitas itu ya. Intensitas itu kan daya dibagi luas ya. Ini 1 watt per meter kuadrat. Nah, begini ya. Dan panjang gelombang 5 kali 10 min 7. Ya, jadi panjang gelombang nanti, jadi ini kalau kita lihat ini ada logam gitu ya. Dikenai cahaya. Nah, dengan panjang gelombang 5 kali 10 min 7 meter. Nah, begini kan. Ya, datang pada suatu permukaan, ya permukaan logam nih maksudnya ya. Cahaya ini diserap seluruhnya oleh permukaan, diserap seluruhnya ya. Jadi diserap seluruhnya. Ya.
diserap seluruhnya oleh permukaan. Jika 100 foton memancarkan 1 elektron. Ya, jadi 100 foton itu 1 elektron ya. Sini ya. Jadi 100 foton itu akan menghasilkan 1 elektron. Nah, begitulah ya. Jadi energi dari 100 foton akan menghasilkan 1 elektron. Dan luas permukaan adalah, ini luas permukaan. Luas permukaan dari logam itu yang disinari cahaya adalah 1 cm kuadrat. Nah, itu adalah 10⁻⁴ meter kuadrat, gitu ya. Maka arus fotolistrik akan menjadi, jadi kita yang ditanya adalah arus ya. Arus fotolistrik. Berapa? Ya. Oke. Dari sini kita tahu A kan? Jadi daya adalah ini kali ini ya. 1 watt per meter kuadrat kali luas. Luasnya ini kan 10⁻⁴ ya. 10⁻⁴ meter kuadrat. Ya kan P kali ini kalikan kan? P adalah ini kali ini. Nah, ini kalau Anda kalikan meter kuadratnya hilang. Jadi 10⁻⁴ watt. Gitu ya. Atau kalau dalam joule 10⁻⁴ joule per sekon, biar ada kata sekonnya ini ya. Oke. Oke, sekarang energi. Energi dari foton. Kalau fotonnya ada N, kan N H C per lambda. Begitu kan ya? NHC per lambda. Nah, ini kan per sekon ya. Jadi energinya saya hitung per sekon. Jadi ini 10⁻⁴. Jadi ini artinya NHC per lambda ini akan sama dengan 10⁻⁴ joule per sekon. Gitu aja lah ya. Joule per sekon. Jadi saya hitungnya joule per sekon. Jadi waktunya nanti satuannya joule per sekon. Oke? Dari sini saya dapat N ya. N ini. Ini kali silang kan? Ya. Lambda kali, jadi per sekon, saya ngitungnya per waktu. Lambda kali ini, jadi HC di bawah ya. Ya, N di atas, HC di bawah. 10⁻⁴ lambda di atas. Ya, per sekon ini kan ya. Sama dengan 10⁻⁴ kalikan lambda. Panjang gelombangnya. Ini, 5 kali ini kan. 5 kali 10⁻⁷. Ya, per H. H-nya itu 6,6 kali 10⁻⁻34. C 3 kali 10⁻⁸. Nah, seperti ini ya. Per sekon kan ini, nanti per sekon ini. Ini jumlah foton kan? N ini foton, jumlah foton per sekon. Karena saya per sekon kan hitungnya per sekon. Oke. Kalau ini Anda hitung N ini ya, kalau Anda hitung nanti Anda lihat aja ya. 6,6 ini kalau dikalikan 3 mendekati 20 ini. Mendekati 20. 5 dibagi 20, seperempat. Jadi ini nanti hasilnya seperempat kali min 4, min 7, min 11. Nanti ini hasilnya adalah 10⁻15. Ya, foton per sekon. Ya. Nah, terus tadi dibilang apa? 100 foton ya, menghasilkan 1 elektron. Nah, itu konversinya kan. Nah, sekarang saya, jadi N-nya berapa? Tetap ini ya, seperempat kali 10⁻15 foton per sekon. Saya kalikan, fotonnya di atas, berarti foton ini harus di bawah. 100 foton di sini. 100 foton, atasnya 1 elektron. Nah, maka fotonnya bisa hilang. Nah. Kemudian sekarang baru saya hitung muatannya kan. Jadi seperempat kali 10⁻15. 1 elektron itu muatannya berapa? Ini. 1 elektron itu muatannya 1,6 kali 10⁻19 coulomb. Ya, jadi ini dikalikan dengan 1,6
kali 10 min 19 Coulomb per sekon. Nah, Coulomb per sekon inilah sama dengan ampere. Ini ya, sama dengan ampere. Ya, makanya kita tetap per sekon supaya ada ampernya. Nah, ini kalau dibagi kan 0,4. Kalau Anda lihat jawabannya semua kan ada 4 kan? Ada 2, tentu yang 4 yang benar. Jadi 0,4 kali 10 pangkat 15, 10 min 19, tapi di sini ada 100 nih. Jangan lupa nih ada 100 nih di sini. Nah, ya toh. Jadi 10 pangkat 15 dengan 10 min 19 itu 10 min 4 ya. 10 min 4 ini 10 min 2, jadi 10 min 6 ampere. Nah, jadi 0,4 mikroampere ya. 10 min 6 itu mikroampere kan. Jadi 0,4 mikroampere. Mikro itu 10 min 6 ya. Jadi jawabannya adalah E. Ya, yang nomor 5 seperti itu. Jadi Anda lihat. Jadi saya biarkan aja per sekon karena nanti jawabannya Coulomb per sekon. Coulomb per sekon inilah ampere. Ya. Soal terakhir, soal kualitatif lagi. Ini diambil dari soal SBMPTN. Saya lupa tahun berapa. Dari buku pelajaran fisika Martin juga. Ya, soal terakhir untuk menutup pertemuan yang kedua ini, yang cukup panjang. Mudah-mudahan Anda sabar dan mempelajarinya secara perlahan ya. Karena ini termasuk materi baru bagi Anda. Cahaya hijau mempunyai panjang gelombang, jadi lambda hijau. Panjang gelombangnya lebih pendek daripada merah. Ya, Anda sudah tahu Magic-Quibinio ya, waktu itu belajar ya. Intensitas yang sama, intensitasnya sama tapi ya, intensitas hijau sama dengan intensitas merah. Ya. Dari kedua cahaya itu ditembakkan pada dua logam identik. Logamnya identik, ya. Logamnya identik. Berarti W0-nya sama, ya, W0-nya sama. Energi ambangnya sama. Ya. Sehingga mampu melepaskan sejumlah elektron dari permukaan logam. Jadi dia mampu melepaskan elektron, ya. Elektron lepas, gitu ya. Pernyataan mana yang benar? Sinar hijau melepaskan elektron dalam jumlah besar. Ya, sinar hijau melepaskan elektron dalam jumlah besar. Anda perhatikan ya. Jumlah elektron itu tidak ditentukan oleh panjang gelombang, ya. Jumlah elektron yang lepas itu hanya ditentukan oleh intensitas. Ya. Anda sudah belajar tadi kan? Intensitas cahaya ini menentukan jumlah elektron yang keluar. Kalau intensitas cahayanya tinggi, jumlah elektronnya banyak. Arusnya tinggi, arus fotoelektronnya. Kalau intensitas cahaya rendah, jumlah elektron yang lepas juga sedikit, arusnya rendah. Tadi udah kita gambarkan. Nah ini, ya, kalau intensitas cahaya tinggi. Jadi kalau intensitasnya sama ya enggak. Jumlah elektronnya sama. Ini kan intensitasnya sama. Berarti jumlah elektronnya sama. Ah, salah. Sinar merah melepaskan elektron dalam jumlah besar. Salah, harusnya sama. Nah, ini yang benar C. Kedua sinar melepaskan elektron dalam jumlah yang sama. Ini jawabnya. Karena jumlah elektron yang lepas bergantung pada intensitas cahaya. Kalau dia bilang intensitas cahaya hijau sama dengan intensitas cahaya merah, berarti jumlah elektron yang keluar ketika menggunakan sinar hijau maupun sinar merah sama. Yang beda apa? Yang beda kecepatannya. Ya, yang beda adalah energi kinetik maksimumnya. Kenapa? Karena yang merah lebih besar. Ya, jadi yang merah lebih besar ini. Merah di sini. Ya. Yang hijau di sini. Nah, yang beda adalah energi kinetiknya. Energi kinetik maksimum hijau yang ini. Ya. Energi kinetik yang merah yang ini. Gitu. Ya. Beda kan? Tapi jumlah elektronnya sama. Oke, demikian pembahasan kita tentang efek fotolistrik yang cukup panjang. Semoga bisa dipahami. Kita masih ada satu part lagi. Silakan diikuti part 3 sehingga fisika kuantum sebagai awal dari fisika modern yang diawali dengan penemuan foton, penemuan teori foton oleh Planck. Silakan untuk mensubscribe
like dan komen serta share ke teman-teman untuk belajar bersama. Tetap semangat belajar mandiri di rumah dan sukses bersama Anda. Saya Martin Kanginan.